Oke, anak-anakku kelas 5, kita akan melanjutkan di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 bersama klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Amati gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar kaki ya, yang ada memarnya. Ini adalah gambar kaki yang sedang kesleo atau mengalami cedera. Selanjutnya sekarang, kesleo atau cedera tersebut merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Jadi, kesleo merupakan gangguan yang terjadi pada otot. Ada beberapa penyebab terjadinya kesleo atau cedera. Penyebab dari cedera di sini kurang lebih saya merangkum ada 3 poin, 3 penyebab terjadinya cedera atau kesleo. Yang pertama adanya gerakan dadakan. Yang kedua, kekurangsiapan otot melakukan suatu gerakan. Dan yang ketiga adalah adanya paksaan gerakan pada otot. Saya ulangi lagi, penyebab cedera atau kesleo ada 3. Yang pertama adanya gerakan dadakan. Yang kedua, kekurangsiapan otot melakukan suatu gerakan. Dan yang ketiga, paksaan gerakan pada otot. Kesleo atau cedera bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Berolahraga yang paling rentan di sini adalah sepak bola. Mengapa? Bermain sepak bola sangat rentan terjadi cedera atau kesleo. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Untuk menghindari tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya cedera atau kesleo, kita harus menguasai teknik bermain sepak bola. Selain itu, kita juga harus melakukan pemanasan sebelum melakukan sepak bola, agar otot dan tulang dalam keadaan siap. Macam-macam gerakan otot. Yang pertama adalah gerak meluruskan. Contohnya adalah meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerakan yang kedua adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Gerakan yang kelima adalah gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerakan yang keenam adalah gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Sementara gerakan yang terakhir, yang ketujuh adalah gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ayo sekarang kita amati gambar di halaman 114. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut. Di sini disajikan 6 buah gambar. Dari ke-6 ini termasuk dalam gerakan apakah yang sesuai dalam macam-macam gerak otot di 7 gerakan otot di sebelumnya. Selanjutnya, banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Kita akan sampaikan di sini cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot,
maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan. Gerakan tiba-tiba dan gerakan-gerakan yang terlalu membebani kerja otot. Cara yang kedua adalah melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga adalah melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi, serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut contohnya adalah putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, kemudian bayam juga, ya. Yang keenam adalah meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram akan menjadi rileks. Oke, sekarang kita ke halaman 117. Ayo kita membaca. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Aderai Bina Ragawan Perkasa Indonesia. Itu adalah sosok Aderai yang begitu terkenal, ya. Aderai, di paragraf yang pertama, Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Paragraf yang kedua, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Paragraf yang ketiga, Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Lanjut di paragraf yang keempat. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan. Mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya, Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Paragraf selanjutnya, masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya, selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemany World, kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara, yaitu SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan medali emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan
tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, di paragraf selanjutnya yaitu berkat prestasi itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Paragraf yang terakhir, setelah pensiun sebagai atlet pun Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Aderai juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Oke, sekarang setelah kita membaca ke-7 paragraf tersebut, sekarang kita temukan ide pokok di masing-masing paragraf. Di sini disediakan sebuah tabel yang berisi paragraf kemudian ide pokoknya. Dari paragraf yang pertama sampai dengan paragraf yang ke-7. Oke, silakan anak-anak mengerjakan. Kemudian, ini adalah alternatif jawaban. Kita koreksi bersama-sama. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Sementara untuk ide pokok paragraf yang kedua adalah pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Sementara ide pokok untuk paragraf yang ketiga adalah Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Kemudian untuk paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Kemudian, ide pokok paragraf yang kelima adalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Kemudian, ide pokok paragraf yang keenam adalah berkat prestasi-prestasi itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ide pokok paragraf yang ketujuh adalah setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Oke, sekarang yang terakhir, ayo kita berkreasi. Di sini kita sudah pernah dulu ya, di video sebelumnya kita membahas tentang gambar cover ya. Tugas kita adalah buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya coba kita ingat kembali unsur-unsur apa dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Oke? Silakan dibuat di buku siswa halaman 120 ya. Ayo kita berkreasi, anak-anak berkreasi menggunakan gambar cover. Ada dua jenis kemarin ya, silakan dibuka bukunya, ada dua jenis cover. Silakan dipilih tipe yang pertama atau tipe yang kedua. Oke, demikian video kami sederhana ini dari Klub Matematika ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video-video selanjutnya di Klub Matematika.